Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah, ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kok mana ada kok ya? Baik, baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, aku dilahirkan dari, memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya? Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Saya pernah dengar cerita. Aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar? Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Dengarkan ya. Oke. Baik. Dengar, Pak. Baik. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat. Ini siapa nih? Ustaz Somad? Bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Jangan kau semua Bunda. Abdul Somad sesat. Sesat. Tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti agama Islam siapa? Ibu Septi atau Abdul Somad? Siapa yang lebih paham agama Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu, dengar ya Kak Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang berarti Abdul Somad sesat. Oke, Sesat Abdul Somad. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi katanya tidak percaya, ini loh, dengarkan nih, dengarkan.
selesai saja. Dengar, kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khusus. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi Kuatkan menyuruh sikit, sahabat kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam hijamah. Ulangi dari pertama. Buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khusus ya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang kalian itu mempertuhan Muhammad. Berkata macam itu. Loh, baik. Itu. Kita kasih yang lain ya. Kita kasih yang lain nih. Ya. Kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusianya? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya ini. Nih, dengar. Dengar ya, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda dengarkan ulama dulu jahil. ini, Buat apa? dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Siapa namanya? Nabi Muhammad itu Namanya siapa? Kencingnya Nabi suci. Buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi suci. Aku gak percaya. Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku dapat jadi gini, nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat sayang. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Geri. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu ini, bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Kalau merugikan palsu. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Berat, saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi ini. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor. Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya, betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka
kasih. Aku nggak ada Saya di situ. lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. aplikasi, buka aplikasi. Silakan. Sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya, bukan Quran ya. Sejarah Nih, Rasulullah ini. berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Edisi Katanya kami. Al-Quran itu Edisi. lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. edisi apa yang Mereka percaya? mencari Aku petunjuk-petunjuk percaya. dari Apa yang buku-buku percaya? yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu kecakap ya. Dengan Dengar ya. Maryam Dengar Bunda 19 cakap ini. ya. Apa Dengar yang Bunda ingin cakap. Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di Karena situ di dalam surat Maryam Rijal, di situ dalam surat pernyataan Maryam, bahwa dia mengatakan, Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, Benar, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Bukan- Muhammad suci bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Nah, Muhammad aku tanya suci dulu, atau kau tidak, jangan- Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan framing. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau mereka framing. ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal. Mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, malaikat Jibril itu loh. Malaikat. Rijal, jangan dikata dulu. Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu pada umur apa? Umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu Saya tanggapi. itu dalil itu dalam apa tuh? Dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya Iya. terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Buka, dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi Dadanya dicuci? Disuci dalamnya itu disuci Iya, oleh dadanya malaikat yang dibelah, dua itu. dicuci. Mana bukalah itu apanya? Macam Aku Tom bilang dan ada di Jerry. sini. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan diri harus ke rumah sakit. Oh, berarti besok, Pak dokter, ada. saya punya Jangan, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong dulu jangan, bedah jangan. dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan dalam kau. surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di hatinya Tadi Muhammad ada kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya maksud itu. disucikan. Mama Edi, Bu Santi, dengar dulu, Bu Bunda. Santi, Edi. dengar Bu, Edi. Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya itu. Oke, tadinya dibersihkan ada apa semua. kotoran? Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran. Besok saya ngomong Aku tak sama baca istri sampai saya. habis. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci lagi. Ah, sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, Dis, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Iya, surah Maryam 19, oke. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Al-Quran, Yesus? menurut Al-Quran, Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya, berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau ingin Nah, kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan beli-beli
Kenapa sih kalian berbelit-belit? Edi, otak kamu yang tumpul, bukan berbelit. Oke ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak?